Halo guys, balik lagi di channel gue Hendry JVD. Kali ini kita akan mereview manhwa yang berjudul Nanomachine chapter 208 ya. Yang sekarang kebanyakan sepertinya setiap upload yaitu 2 chapter sekaligus, tumben ya. Nah, di sini di chapter ini kita akan melihat MC yang berusaha untuk menyerap inti kirin atau api ya, yang berjenis api yang berasal dari naga yang dijaga oleh kekaisaran atau para guardian dari kekaisaran nih ya. Nah, jadi inti kirin inilah yang diincar oleh demon Blade God ya, kalau nggak salah ya, Blade God apa gitu sih, Blade God ya, yang pemimpinnya yang emang pengen nyerap itu inti kirin. Kalau kalian ngelihat atau baca chapter yang sebelumnya tuh udah diperlihatkan itu adalah pemimpin kirin ya, pemimpin dari organisasi Blood God Seek ya, yang dimana dia emang nyari itu energi kirin buat dia serap untuk menambah kekuatannya. Nah, di sini ternyata MC merasakan sesuatu hal yang emang dari kekuatan energi gelapnya, naga gelapnya untuk menyerap itu energi kirin, tapi di sini dia malah kesusahan karena energinya yang melebihi kapasitas kekuatan dari MC. Makanya di sini dia udah agak sedikit kayak udah kebakar lah pokoknya ya, namanya juga inti api ya, kulit-kulitnya kebakar. Untungnya ada nano jadi disembuhin terus berulang regenerasi begitu. Nah, dan di sini dilihatin lah sama si cewek naga ini nih ya, si cewek naga ini yang salah satu, dia tuh pemimpin guardian, yang dimana ternyata dia adalah salah satu anggota sekte demonik di masa lalu ya, mungkin di generasi pemimpin sebelumnya. Di sini nolongin si MC. Nah, banyak yang spoiler juga bilang bahwa inti kirin ini bakalan diserap sama si cewek itu tuh ya, yang pacar Hubong. Kalau kalian lihat chapter sebelumnya, Hubong juga udah mulai makin kuat kayak si ketuanya guys ya, kayak punya energi kegelapan juga sama kayak si ini nih pemimpinnya yang nyerap dia. Nah, ini gue bikin ilustrasi tentang Hubong sama nenek-nenek tua ini yang awet muda, yang nanti nyerap energi kirin, yang udah nyelamatin Hubong juga. Nah, dua orang ini nih yang bakalan dipasangkan kan guys. Nah, inilah istrinya Hubong yang sering banget di chapter sebelumnya di spoilers nih istrinya si Hubong yang mana ya, ini ya. Kemungkinan gue nggak tahu gimana dia sampai bisa suka sama Hubong ya, tapi dari chapter kemarin gue lihat ada sedikit clue atau dari penulisnya yang gue lihat Hubong itu tipe melawak ya, melucu, dan cewek ini tipe yang serius. Jadi ketika ngeliat Hubong tuh kayak lucu gitu, ngeliat bayi ya. Kemungkinan dari situ dia suka atau jatuh cinta sama Hubong ya, seperti begitu. Hubong pun udah kelihatan udah numbuh rambut ya, gara-gara dimasukin energi dari si cewek itu ya, separuh energi kirin lah ya, cuman dikit yang diserap sama Hubong, membuat Hubong semakin kuat dan semakin bisa ngerasain energi apinya, energi gini. Di awalnya kan dia nggak bisa tuh ngeluarin energi kayak elemen, dan sekarang karena udah nyerap kekuatan dari wanita itu, dia udah bisa dengan mudah memunculkan energi tersebut. Nah, kita balik lagi nih ke MC kita ini. Nah, MC kita ini kalau kalian tanya berarti dia nggak dapat energi kirin dong guys. Seperti dapat, cuman mungkin separuh atau beberapa keserap sama si MC kita. Nah, sedangkan sisanya itu diserap sama si cewek ini ya, yang gue gambarin pakai baju putih rambut merah. Kalau emang benar spoiler dari teman-teman yang udah baca novel, kalau emang si energi kirin ini bakal diserap sama si nenek ini. Tapi kalau menurut gue MC-nya juga dapat, meskipun nanti seenggaknya nih ada 2 clue sih menurut gue. Si MC-nya dapat buat nyerap itu sepenuhnya, naganya ya, sekaligus naga-naganya diserap sama dia ya. Atau enggak semuanya, tapi separuh, karena dia nggak bisa nerima kekuatan atau energi kirin yang begitu besar ya, diserap lagi sama si cewek ini, yang nanti cewek ini bakal ngasih setengahnya juga ke Hubong
Kalau menurut gue perputaran seperti itu sih. Kemudian dibagi-bagi, jadi nggak bisa satu orang menampung suatu energi kirin ya, yang khususnya elemen api yang besar ini. Ya, ini seperti kayak di Magic Emperor, cuma di Magic Emperor tuh nggak ditongolin naganya, tapi dikasih jelas energinya, serta kalau yang nyerap kekuatan tersebut bisa berubah jadi naga. Nah, kita lihat apakah MC nanti bisa juga berubah jadi naga bersisik atau enggak nih ya. Tapi kalau kita lihat Hubong nggak bisa ngerubah dia jadi sisik seperti cewek itu, berarti kemungkinan nggak juga nih MC kita, karena di tingkat kekuatan dari Manhwa Nano Machine ini, kalau menyerap energi kirin, kalau yang berubah sisik itu berarti masih standar agak lemah, berarti nggak bisa menampung. Tapi kalau udah nggak perlu merubah dia atau menambah sisiknya, dia bakalan lebih kuat ya, lebih kuat dari si penerima sebelumnya. Karena udah dijelasin tuh, udah di spoiler sama si cewek ini yang berambut merah ini. Dia bilang kalau hanya beberapa ya, dan jarang, mungkin langkah banget ketika seorang yang nyerap energi kirin tuh nggak berubah jadi sisik, kulitnya itu berubah jadi sisik naga ya. Nah, kita diperlihatkan ini, apakah nanti MC berubah naga atau enggak? Kayaknya sih enggak ya. Karena dia juga ada nano machine yang menetral segala hal-hal yang emang negatif buat masuk ke dalam tubuh si MC-nya ini. Dari segi racun, dari segi energi yang emang enggak perlu, ya energi yang benar-benar sampah lah ibaratnya. Nah, kalau kita lihat di akhir chapter kemarin itu kita ngeliat posisi naga dari naga MC sama naga si energi kirin itu saling bergigitan ya. Tapi kita lihat lagi itu yang kegigit malah si naga hitam. Itu posisinya berarti si MC ini agak kalah telak ngelawan naga kirin ya. Dari itu bahaya ya. Sebenarnya udah keserap sama si MC kita. Cuman masalahnya MC kita ini sedang menyeimbangkan biar nggak ada yang kalah gitu, nggak ada yang telan, tapi menyeimbangkan. Kayak kemarin kan energi yin yang tuh, yang es sama hitam itu diimbangin, nggak saling memakan, nggak saling bertarung. Nah, makanya tiga energi ini pengennya tuh sama MC itu seimbang, nggak saling menyatu, nggak usah menyatu, nggak perlu saling memakan, tapi seimbang gitu. Tiga energi ini bisa si MC kita gunakan dan nantinya bisa digabungkan kalau dia emang perlu digabungkan. Oke? Mungkin cukup sampai sini, kita bisa lanjut nanti ya. Kalau kalian mau belajar ilustrasi, mau belajar bikin UX UI website, aplikasi, desain grafis, karakter lainnya, cek di YouTube gue, playlist di situ udah banyak semua, mulai dari nol. Atau bisa tanya-tanya dan DM di IG gue, Henry GVD, atau bisa di kolom komentar video ini juga. Kita sama-sama belajar aja ya, sepatu bisa jadi sumber uang buat kalian. Oke, terima kasih yang udah nontonin video gue. Sampai jumpa lagi di next video.